Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa khussukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulillah fi waqti wahid la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa mengajak kepada pribadi kita untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Oleh karena itu, jika perintah Allah kita laksanakan dengan maksimal, larangan-larangan Allah dan Rasulnya kita tinggalkan dengan sebenar-benarnya, kita patuh untuk meninggalkan, insya Allah kita akan memperoleh hidup di dunia bahagia dan di akhirat bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan ini adalah termasuk salah satu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Empat bulan itu yang sekarang berada di bulan Dzulhijjah, umat Islam yang mampu hartanya, mampu kesehatannya, kemudian aman dalam perjalanannya, pada saat ini mereka melaksanakan ibadah haji. Mereka akan berkumpul tepatnya hari Selasa tanggal 9 Dzulhijjah besok, melaksanakan wukuf di Arafah. Bagi yang haji, maka mereka tidak melaksanakan puasa
ketika mereka wukuf di Arafah. Tetapi bagi orang-orang yang pada saat itu, artinya orang yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa pada hari Arafah tersebut. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tentunya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka punya keinginan bagaimana ketika orang-orang sedang melaksanakan ibadah haji, sementara kita belum, maka kita laksanakan puasa pada hari Arafah itu, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Apa manfaatnya ketika kita berpuasa sehari itu? Rasulullah sampaikan bahwa puasa pada hari Arafah itu akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yukafirus sanatainil madiyah wal mustaqbal. Karena sangat pentingnya, maka kita sebagai orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah kita laksanakan. Begitu pula di bulan Dzulhijjah sekitar itu, Rasulullah juga akan menyampaikan kepada orang-orang yang mampu untuk melaksanakan perintah Allah yang termaktub di dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikanmu Muhammad nikmat yang banyak. Di dalam kalimat Al-Kautsar itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, nikmat atau anugerah Allah yang banyak. Yang kedua, Al-Kautsar itu para ulama dan mufasir banyak berpendapat bahwa itu mempunyai arti sungai di surga yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah.
Allah menerangkan bahwa Dia telah memberi Nabi Muhammad SAW nikmat dan anugerah yang tidak dapat dihitung banyaknya dan tidak dapat dinilai tinggi mutunya, yaitu pemberian berupa yang pertama kenabian, yang kedua adalah agama yang benar, dan berikutnya petunjuk dan jalan yang lurus yang membawa kepada kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, sikap orang-orang musyrik di Mekah dan orang-orang munafik di Madinah mendengar apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, karena jabatan Nabi tidak semua orang, tetapi itu betul-betul manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang milih bukan manusia, tetapi Khalik yang mencipta manusia, itu yang memilih manusia. Agar dalam perjalanan Nabi ketika mengajak kepada umatnya itu gagal, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik itu mereka menghasut, dan isi hasutan itu pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiri dari orang-orang biasa, tidak mempunyai kedudukan jabatan. Itu yang disampaikan. Sedangkan hasutan tersebut sudah lebih dahulu, bahwa ketika diajak kepada kebenaran, sebagaimana contoh yang disampaikan Allah dalam firman-Nya surat Hud ayat 11 ayat 27, bahwa nasib Nabi Nuh juga ketika diangkat oleh Allah, kaumnya juga menghina dan mengejek serta mencemooh. Maka setiap kepada apa yang diterima berupa kebenaran ternyata tidak berjalan dengan mulus. Mengajak kepada kebenaran itu pun juga banyak rintangan, dan itu telah dialami oleh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Hud tersebut pada ayat 27 Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala al-ma'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyarum mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradiluna batiyar ra'i wa ma naro lakum alaina min fadlim bal nadunnuka lakadibin. Maka berkatalah para pemuka atau mereka-mereka yang kafir itu
dari kaumnya, kami tidak melihat engkau melainkan hanya seorang manusia biasa seperti kami. Kata-kata itu adalah menurunkan derajat kenabian ketika diangkat oleh Allah. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang hina. Pengikut Rasulullah, pengikut Nabi Nuh, dikatakan orang-orang yang mengikuti itu adalah orang-orang yang hina. Dan di antara kami yang kuat, kami tidak melihat kalimat itu. Kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Jadi tujuan yang disampaikan kepada para nabi dan rasul itu bukan tujuan yang sangat menyenangkan, tetapi dituduh utusan Allah itu sebagai orang pendusta. Bagaimana sikap yang seperti itu? Jika itu terkena pada diri kita sebagai pemimpin, orang yang betul-betul arif bijaksana, orangnya adalah menegakkan ajaran agama dengan benar, kemudian tuduhan itu jika disampaikan, apakah tidak muncul sebuah kemarahan? Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, dicaci maki, dicemooh seperti itu oleh orang-orang musyrik Mekah dan orang-orang munafik Madinah, tetap berlaku sabar. Begitu pula orang-orang Makkah melihat anak-anak ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Mereka berkata sebutan Muhammad akan lenyap. Bahwa utusan Allah itu diperintahkan untuk mengemban amanat Allah yang berupa agama yang benar, maka kebenaran itu tetap akan abadi sampai hari kiamat. Dibuktikan pada saat sekarang, orang-orang yang beriman kepada Allah melakukan ibadah haji rukun Islam yang kelima dari seluruh penjuru negara, tidak hanya dari Indonesia dan Malaysia, tetapi negara-negara yang lain sedunia yang ada orang-orang muslimnya punya kesempatan, mereka melaksanakan ibadah haji. Dan itu sebuah bukti ketaatan mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima itu, karena Allah sampaikan kepada Rasulnya, fasolli li rabbika wanhar, maka
kerjakanlah sholat lirabbika, karena Tuhan melaksanakan perintah itu, dan sembelihlah hewan kurban semata-mata takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita sebagai orang yang dikaruniai Allah harta, pada saat itu kita punya lebih, agama merintahkan hendaklah berkorban. Maka Allah memberi sebuah kesempatan bagi orang-orang yang punya harta. Maka Rasul sampaikan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kesempatan, artinya punya harta pada saat itu, kemudian tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kalimat itu sangat pedas sekali bila dirasakan bagi orang yang tidak taat pada saat itu. Waktu itu mereka diberi kelebihan harta oleh Allah. Maka kita bersyukur setiap tahun, baik kita menyembelih hewan kurban yang berupa kambing, atau ikut kurban gabungan sapi 1 ekor 7 orang, ataupun 1 ekor sapi 1 orang. Semua itu karena mengukur ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan apa yang kita korbankan itu ingin mendapatkan popularitas diri, tetapi sengaja takarrub kita bangun, keimanan kita tingkatkan, sehingga ketika kita pulang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba yang betul-betul mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia tetapi juga yang lebih, kenikmatan hidup di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi kita semua sehingga kita tergolong orang-orang yang taat menjalankan syariatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirul adzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah telah mengingatkan nikmat yang banyak itu kepada kita jika kita bisa untuk menelusuri dalam kehidupan kita. Yang pertama, kesehatan itu nikmat yang terbesar. Dengan sehat kita bisa untuk mencari kebutuhan hidup kita sehari-hari. Bahkan kebutuhan itu oleh Allah diberi lebih. Berikutnya, ketika kelebihan itu masih ada dan sampai pada waktu ketika Rasulullah sampaikan untuk menyembelih hewan kurban, hendaklah sisa yang masih ada itu kita gunakan dalam rangka untuk membahagiakan hidup kita besok di hadapan Allah, kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kemudahan
dengan beberapa waktu yang akan tiba ini, sehingga kita betul-betul mampu untuk melaksanakan perintah Allah, mampu pula untuk melaksanakan perintah Rasulnya. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah.